Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, berbagai permasalahan dikeluhkan oleh para orang tua siswa. Para orang tua resah karena sistem penerimaan siswa baru di sekolah negeri memiliki banyak aturan yang dianggap tidak adil. Kepala Dinas Pendidikan DKI memenuhi panggilan KPAI seputar keluhan kriteria usia dalam aturan zonasi PPDB. Sementara di Jawa Tengah, aturan zonasi PPDB justru memicu ribuan orang tua membuat surat keterangan domisili palsu demi memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, Kamis sore memenuhi panggilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Pertemuan ini untuk membahas keluhan seputar kriteria usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Distrik DKI Jakarta mengklarifikasi alasan penerapan kriteria usia dalam sistem zonasi karena faktor demografi ibu kota. KPAI dan Distrik DKI akhirnya sepakat kebijakan yang telah dijalankan ini dilalui namun tetap harus dipikirkan dampaknya bagi masyarakat. Khususnya bagi golongan tidak mampu dibantu untuk mendapatkan sekolah swasta di mana biaya ditanggung Pemprov melalui Kartu Jakarta Pintar. Nah, mereka bilang nanti boleh ketika lapor KPAI, kemudian mereka dipanggil, mereka akan lihat dulu kalau memang itu adalah kelompok yang memang tidak mampu, maka akan dicarikan sekolah swasta tentunya, karena negerinya kan penuh. Dicarikan sekolah swasta, ketika sekolah swasta itu ternyata harus bayar dan mereka tidak sanggup, maka akan diberikan KJP. Nah, proses KJP sebelum diterima, maka itu sekolah swasta itu seperti ini berhutang dulu sampai proses KJP dicairkan, baru kemudian bayaran itu akan didasarkan pada tadi ya kebijakan pemerintah untuk mendukung mereka yang terkategori tidak mampu. Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah dimediasi oleh DPRD DKI bertemu dengan perwakilan orang tua murid. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena usia merupakan variabel yang tetap dan tidak dapat diintervensi. Nahdiana menyatakan bahwa distrik berusaha memberi kesempatan bagi siswa yang tidak mampu dan bahwa sistem PPDB tetap menyediakan kuota untuk jalur prestasi. Sehingga harapannya ketika dia karena daya tampung tadi 40% ini tidak terseleksi, dia masih punya kesempatan untuk lanjut di jalur prestasi. Demi memasukkan anaknya ke sekolah negeri terbaik, ribuan orang tua bahkan membuat surat keterangan domisili palsu. Mengetahui hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengancam akan membawa masalah pemalsuan SKD ke ranah hukum. Dampaknya, setidaknya ada 1.007 surat keterangan domisili yang dicabut oleh para orang tua murid. Ganjar juga mengingatkan agar orang tua mengajak anak berperilaku jujur. Jika tetap menggunakan surat keterangan domisili palsu, akan ditindak dan tentu dicoret dari PPDB. Tim Liputan, Metro TV. Ya, permasalahan pendaftaran peserta didik baru pada tahun ini masih juga menimbulkan permasalahan bagi orang tua siswa yang berusaha untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana proses pelaksanaan PPDB saat ini? Kita telah tersambung bersama Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan di segmen ini Anda juga bisa bertanya atau menyampaikan pendapat Anda melalui sambungan telepon 021 583 99 100 seperti yang sudah tertera di layar kaca untuk juga bisa bergabung bersama dialog kami di sini. Selamat pagi Bu Retno, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mbak, sehat juga ya? Iya, sehat, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ibu, dari sekian banyak permasalahan PPDB dari awal mula tahun ini sudah dicetuskan sampai sekarang, itu keluhan apa yang paling banyak diterima oleh KPAI, Ibu? Kalau sebelumnya yang paling sering diterima itu adalah terkait dengan domisili tadi. Jadi pemalsuan, SKTM dipalsu dan lain-lain itu waktu itu terjadi. Orang masuk ke jalur yang terkategori afirmasi untuk kelompok miskin atau tidak mampu tadi. Lalu jalur zonasi kan sangat jarak, itu yang dihitung betul-betul jarak ukuran. Nah di situ bahkan untuk beberapa kota ya, sampai mereka tuh beli apartemen di dekat sekolah gitu ya, beli
ngontrak rumah di dekat sekolah untuk bisa memindahkan domisili. Lalu itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang paling sampai sekarang ada ya dari setiap tahun sampai hari ini itu sebenarnya adalah kekurangan sekolah negeri pada kecamatan-kecamatan tertentu, sehingga anak-anak di wilayah kecamatan itu yang nggak bisa mengakses sekolah negeri ketika zona diberlakukan, sementara mereka tuh jauh sekali, bisa beda kecamatan atau beda kelurahan ketika harus mengakses sekolah negeri. Itu problem. Tapi kalau problem yang tahun ini ya itu paling banyak adalah dari pengaduan kami, 28% pengaduan per tanggal Kamis lalu ya, itu didominasi oleh usia ya, keberatan kriteria usia untuk DKI Jakarta, karena DKI Jakarta memang menerapkan pola yang berbeda sebagaimana yang seharusnya sama dengan Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB. Nah, bagaimana pandangan dari KPI sendiri mengenai hal ini, khususnya untuk masalah usia? Kalau soal usia sebenarnya gini ya, kalau pasal 25 dalam Permendikbud 44 2019 itu menyatakan begini, bahwa yang diutamakan jarak, jadi tetap zonanya dulu. Nah, dari zona itu baru ketika daya tampungnya melampaui dan di situ ada data yang sama pada papan akhir, misalnya anak saya itu usianya di situ 30 lah, dari ada 70 orang berebut di situ tapi daya tampung misalnya 50. Nah, ketika 50 itu ternyata anak saya dengan 3 anak lain itu berada di posisi yang ujung, yaitu 40 di 50-nya. Ternyata di 50, 49, 50, 51, 52 itu jaraknya sama. Nah, jadi jarak zonanya sama. Nah, ketika ditemukan 4 sama, padahal harusnya daya tampung 50, tapi yang sama kalau masuk semua 52, maka saat itulah digunakan usia. Jadi dari 4 orang ini usianya yang paling tua siapa? Dia yang berhak lebih masuk. Oh, ternyata usianya sama semua kan, bisa terjadi ya. Misalnya dari 4, 2 sama, lalu bagaimana nih kalau daya tampungnya cuma 1 lagi? Maka itu digunakanlah faktor yang lain, yaitu siapa yang duluan mendaftar pada saat PPDB itu mereka lakukan gitu. Itu siapa yang paling dulu mendaftar di antara keduanya. Itu yang sebenarnya diaturnya begitu. Jadi tidak menggunakan usia di awal. Prosedurnya, Bu Retno, sudah benar atau belum prosedurnya? Tapi mungkin bisa dijawab nanti ya, Bu. Karena kita harus jeda terlebih dahulu dan juga kita masih akan mengundang penelpon yang ingin langsung berdialog di sini interaktif di 021 583 99 100. Kami harus jeda, pemirsa, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Masih mengenai permasalahan PPDB dan masih tersambung dengan Komisioner KPAI Bu Retno Listiarti. Bu Retno, menyambung tadi prosedur yang sudah Ibu jabarkan, menurut KPAI itu sebenarnya sudah sesuai belum sih, Bu? Yang terkait dengan usia tadi atau dengan zonasinya. Kalau zonasinya gini ya, ini sebenarnya adalah kebijakan pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini berarti kebijakan negara. Justru kebijakan ini kan sejak 2017. Nah, maksud pemerintah Jokowi menerapkan sistem ini justru ini adalah justru sesuai dengan hak asasi manusia, di mana pemerintah itu ingin pendidikan itu tidak pasar bebas, tetapi bahwa semua orang kaya, miskin, pintar, bodoh itu bisa mengakses pendidikan. Nah, untuk itulah maka diatur oleh negara agar yang menang itu bukan kelompok tertentu, tetapi bahwa semua mendapatkan akses yang sama. Jadi ini memang kebijakan yang sesungguhnya sangat pro rakyat. Maka pas di situ, tetapi pada prakteknya aja ya banyak kemudian kekeliruan dalam juknis. Itu aja, Mbak. Nah, kalau untuk usia sendiri yang diterapkan khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta itu sudah sesuai, kalau tadi seperti yang sudah Ibu jabarkan, itu sudah sesuai belum sih, Bu, runtutannya? Atau apa yang masih kurang di situ? Karena Pemprov DKI itu kan zonanya dia kelurahan. Ketika dia berzona kelurahan tidak pakai jarak meteran dari rumah ke sekolah, maka kemudian seleksi keduanya jadi langsung pada usia. Padahal ini tidak cocok, memang sebenarnya tidak pas dengan Permendikbud ya, pasal 25 itu. Baik, Bu Retno, ini kita sudah ada penelpon yang masuk yang juga ingin langsung berdialog di sini. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Dengan Maria. siapa? Ya, silakan. Dengan saya Samuel Sarjono. Baik, silakan Pak Samuel Karjono. Pertanyaannya.
Selamat pagi Bu Retno. Ya pertanyaan gini, saya kebetulan punya anak juga. Ini kelas 6 SD tamat, mau ke SMP negeri. Kita ngikutin dari kemarin itu untuk zonasi PPDB lewat komputer. Saya terkejut tuh ya yang lihat. Rumah saya ini di daerah Pondokopi dekat dengan sekolah SMP negeri. Kalau yang dikatakan zonasi itu ternyata bukan hanya zonasi yang satu kelurahan. Karena itu kan zonasinya per kecamatan, belum lagi kecamatan irisan. Saya kecamatan Duren Sawit, irisannya ada kecamatan Cakung, ada kecamatan Pulau Gadung, ada kecamatan Jatinegara, ada kecamatan Makassar. Ya. Itu ternyata bisa masuk ke Pondokopi. Semangat untuk DKI kan untuk mengurangi kemacetan. Seharusnya nggak perlu nyebrang-nyebrang kecamatan. Gojek aja Bu bisa mengukur jarak ya. Yang kita lihat itu hasil dari urutannya itu bukan jarak, umur. Bayangkan di SMA 8 ada 19 tahun baru sekolah. Di SMP negeri itu 14 tahun 7 bulan, 14 tahun 9 bulan. Semangat untuk mendidikan, semangat untuk mencerdaskan bangsa, mendapatkan mutiara-mutiara berlian-berlian. Apakah umur kecil, katakan umur 12 tahun itu nggak warga negara? Gitu loh. Baik. Apakah Baik, ini untuk dimengerti. kepentingan gubernur saja untuk pemilu nanti 2022? Baik, Jangan gitu, baik. kita juga warga negara, ya rakyat. Baik. Baik, Pak Karjono sudah dimengerti. Kita akan langsung membahasnya di sini bersama Bu Retno. Nah, itu tadi Bu permasalahannya nyebrang kecamatan, patokannya usia, tepat tidak? Iya, pertama Bapak, saya bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jadi kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah daerah gitu ya. Jadi saya berada pasti pada posisi perlindungan terhadap anak. Nah, di dalam sini sebenarnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu adalah pola dia jadi mengutamakan usia kalau berdasarkan keterangan tadi dari Bapak. Nah, terkait dengan itu sebenarnya kami sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemudian Ketua Panitia PPDB, dan kami juga meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya Bapak keluhkan. Memang mereka menggunakan zona-zona yang tadi ya, yang Bapak sebut bersisian itu, iya. Jadi ada misalnya di daerah saya sendiri 4 kelurahan gitu. Jadi saya bisa mengakses sekolah di 4 kelurahan itu. Tetapi ketika usia menjadi KPAI-nya ya, memang sudah dipanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sudah dipanggil. Makanya ini mungkin ada update terbaru Ibu dari Kadis Pendidikan DKI mengenai PPDB 2020. Kita akan mengikutinya langsung pemirsa, inilah update terkini. Bulan sampai dengan 12 tahun ada 0,13%, 12 tahun 1 bulan sampai dengan 12 tahun 5 bulan ada 24%. Saya ulangi, 24,1%. Untuk rentang 12 tahun 6 bulan sampai dengan 13 tahun ini ada 47,07%. Untuk rentang 13 tahun 6 bulan sampai dengan 14 tahun sebarannya 4,58%. Untuk 14 tahun 1 bulan sampai dengan 14 tahun 5 bulan sebarannya adalah 1,63%. 14 tahun 6 bulan sampai dengan 15 tahun sebarannya 0,57%. Artinya pada posisi sementara rentang usia paling banyak diterima untuk jenjang SMP di jalur zonasi adalah di rentang 12 tahun 6 bulan sampai dengan 13 tahun. Untuk jenjang SMA untuk usia rentang 14 tahun 6 bulan sampai dengan 15 tahun ini jumlahnya 0,15%. Untuk rentang 15 tahun 6 bulan sampai dengan, saya ulangi, 15 tahun 1 bulan sampai dengan 15 tahun 5 bulan jumlahnya adalah 23,60%.
Untuk rentang 15 tahun 6 bulan sampai dengan 16 tahun jumlah 45,43%. 16 tahun 1 bulan sampai dengan 16 tahun 5 bulan jumlahnya 21,72%. Untuk rentang usia 16 tahun 6 bulan sampai dengan 17 tahun jumlahnya 5,22%. Untuk rentang usia 17 tahun 1 bulan sampai dengan 17 tahun 5 bulan ini 2,39%. Untuk rentang 17 tahun 6 bulan sampai dengan 18 tahun 0,78%. Untuk 18 tahun 1 bulan sampai dengan 18 tahun 5 bulan ada 0,39%. 18 tahun 6 bulan sampai dengan 19 tahun ada 0,11%. 19 tahun 1 bulan sampai dengan 19 tahun 5 bulan ada 0,06%. 19 tahun 6 bulan sampai dengan 20 tahun ada 0,05%. Untuk rentang 21 tahun 1 bulan sampai dengan 20 tahun 5 bulan ada 0,02%. Untuk 20 tahun 6 bulan sampai dengan 21 tahun 0%. Ya, itulah tadi penjelasan terkini dari Dinas Pendidikan DKI mengenai PPDB 2020. Bu Retno tadi juga mendengarkan itu terkait persentase usia untuk siswa SMP dan juga siswa SMA. Nah, tanggapan Ibu terkait informasi terkini ini bagaimana? Ya, pertama memang kayaknya beliau kayaknya menjelaskan bahwa yang dikatakan banyak orang bahwa yang diterima yang tua-tua gitu ya, tampaknya begitu, itu ternyata tidak terbukti lewat data. Karena sebenarnya dia menjelaskan tadi itu sesuai dengan kriteria batas umur sekolah yang layak yang memang ditetapkan oleh negara. Misalnya SMP tidak lebih dari 15, SMA tidak lebih dari, itu adalah ketentuan yang sebenarnya memang diatur oleh negara. Jadi ada PP-nya itu, peraturan pemerintah. Nah, nampaknya dia membuktikan ketika semua orang di media sosial menyatakan bahwa data itu yang tua-tua semua, ternyata tidak gitu. Itu adalah batas usia normal untuk sekolah. Nah, hanya yang tidak diterima akhirnya dianggap berada di batas bawah atau yang umumnya memang belum sekolahnya itu lebih muda begitu. Itu tampaknya yang saya tangkap ya, Mbak. Ibu Retno sudah memanggil, KPU sudah memanggil Pemprov DKI. Singkat saja Bu, apa tanggapannya dan sedikit masukan untuk Kemendikbud terkait PPDB 2020 ini secara menyeluruh? Iya, pertama kami mengusulkan ada revisi, tapi revisi itu dijanjikan tahun yang akan datang. Jadi mereka minta diberi waktu untuk menyelesaikan ini. Yang kedua adalah terkait dengan pelaporan yang kami terima, ada anak sudah mencoba di 24 sekolah pada wilayahnya, tapi semuanya dia terpental karena usia. Itu kemudian kami pertanyakan dan kami meminta supaya Pemprov DKI Jakarta, kalau memang itu adalah daerah padat, sehingga memang betul-betul terpental sampai 24 sekolah, itu ada sesuatu data yang luar biasa bagi kami. Jadi kami meminta supaya ditambahkan zona kursi 2 pada setiap sekolah tadi. Jadi ada 2 kali 24 akan menerima 48 anak lagi. Itu yang kami dorong. Semoga bisa terwujud. Komisioner KPAI Bu Retno Listiarti, terima kasih sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia.